إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang besar dalam kehidupan seorang muslim adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mematuhi perintahnya. Karena mematuhi perintahnya adalah bagian terbesar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada kalanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mungkin bertentangan dengan keinginan kita, atau bahkan mungkin bertentangan dengan akal kita, atau bahkan mungkin bertentangan dengan perasaan kita. Namun seorang mukmin menjadikan ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka di sana sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul iman, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pengabdian seorang kepada manusia dalam bentuk berbakti. Maka ketika seorang dia melakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan menyandingkan ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, artinya qadha ay nasaha. Allah Subhanahu wa taala telah menasihatkan, Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, menetapkan agar jangan beribadah melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disandingkan wabil walidaini ihsana, dan berbakti kepada kedua orang tua. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dalam kitabnya Ahadisul Akhlaq dalam bab birrul walidain, beliau membawakan ayat ini dan beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya kedudukan orang tua dia disandingkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika seorang dia durhaka kepada orang tua, maka dia telah melakukan kedurhakaan yang besar, yang boleh jadi hukumannya itu tidak ditunda pada saat ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat, namun boleh jadi hukumannya Allah Subhanahu wa taala balas kes ketika di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagaimana sebaiknya kita berbakti kepada orang tua? Karena semua kita adalah anak. Meskipun mungkin ada di antara kita yang usianya 80 tahun, maka
kita adalah anak, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang usianya di bawah itu, maka kita juga adalah anak. Maka kewajiban pertama seorang anak, imma yang di bawah 5 tahun atau yang di atas 60 tahun, kewajiban yang pertama adalah berbakti kepada Allah dengan beribadah, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diiringi dengan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah taat dalam perkara yang ma'ruf. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum tidak ada orang tua yang memerintahkan kepada kita dalam perkara yang buruk. Bahkan di antara kita, kalau kita katakan sebagian adalah orang tua, mungkin akan begitu berat lisannya, akan begitu kaku lisannya. Kalau seandainya mengatakan sesuatu kepada anak kita, memerintahkan sesuatu kepada anak kita, sementara kita tahu itu adalah sebuah keburukan. Kecuali mungkin dalam kondisi di mana tidak ada pilihan kecuali kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas dia akan begitu berat. Maka alangkah ringannya, alangkah indahnya ketika seorang anak mentaati orang tua. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalaupun suatu hari kita sebagai anak, orang tua memerintahkan kepada kita tentang perkara yang kita tahu bahwa perkara itu perkara yang mungkar, perkara itu perkara yang menyebabkan seorang diancam dengan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan solusinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman pada ayat yang ke-15? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun, fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kata Allah Subhanahu wa taala, yakni keduanya memaksamu untuk melakukan kesyirikan atau untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepadaku, ma laisa laka bihi ilm, yang engkau sendiri tidak tahu apa uzur-uzur yang ada di dalamnya sehingga diperintahkan, namun secara zahir yang kita tahu itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma. Allah Subhanahu wa taala tidak perintahkan tentang dia, hadapi dia, lawan dia. Hanya Allah mengatakan jangan taati dia, jangan taati perintahnya. Bahkan lebih lembut Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berinteraksilah dengan keduanya dengan interaksi yang ma'ruf, interaksi yang baik. Saudaraku, kalau kita bisa berinteraksi dengan kawan kita dengan baik, maka lebih layak lipat kali 10 untuk berinteraksi dengan orang tua lebih baik. Kalau kita bisa berinteraksi dengan pimpinan kita di kantor kita, lipatkan 10 kali ganda untuk kita lebih bisa berinteraksi dengan orang tua kita. Kalau kita bisa berlemah lembut dengan pimpinan kita, berlemah lembut dengan teman sejawat kita, lipatkan kelemah lembutan itu kepada orang tua kita lebih daripada itu. Kenapa? Allah telah menyandingkan bahwasanya ketaatan kepada Allah diringkan dengan ketaatan kepada orang tua. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sebagai bentuk berbakti kepada orang tua adalah hendaklah kita senantiasa berusaha lemah lembut dalam tutur kata kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taqul lahuma uff." Jangan kau mengatakan meskipun hanya dengan ungkapan uff. Bagaimana para ulama menjelaskan kalimat uff? Di antaranya adalah Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah seorang guru daripada Sulaiman bin Mihran yang dikenal dengan nama Al-Akhmash, di mana beliau mengatakan kalimat yakni uff. Kata beliau, al-uff adna kalamil adna lil walidain, fa idza nuhiya 'anil adna fal a'la minhu aula bin nahyi. Kata beliau bahwa ucapan uff adalah ucapan paling ringan dalam menyakiti kedua orang tua. Ucapan paling ringan, atau mungkin kalau bahasa mudanya ucapan kasar yang paling ringan. Seolah-olah nggak ada lagi ucapan kasar yang paling ringan daripada itu. Ini ucapan uff. Sebagian mengatakan sebagaimana
Perkataan Al-Imam Hasan Al-Basri, kata uf adalah ucapan seolah-olah dia merasa tidak senang dengan orang tua. Mungkin ucapannya bukan ucapan uf, mungkin ucapannya ucapan ah, atau mungkin ucapan atau yang lainnya. Tapi intinya adalah dia mengeluarkan kata itu karena ada ketidaksukaan dengan orang tua. Subhanallah. Saudaraku yang saya cintai, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kedudukan orang tua dengan begitu tinggi, sehingga ucapan kasar yang paling santun pun seorang tidak semestinya diucapkan kepada orang tua. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga perkataan Atha bin Abi Rabah, salah seorang kibaru tabi'in. Dia mengatakan, "Lau kana hunaka lafdun akhaffu minal uffi lanuhiya anhu." Kata beliau, seandainya ada lafal, seandainya ada ungkapan yang lebih ringan daripada uf, niscaya itu pun juga akan dilarang. Artinya, ucapan kasar yang paling santun, itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagian mereka mengatakan, "Man arada ayutaqabbala amalu falyuhassin lisanahu ma'a walidayhi." Siapa yang menginginkan amalan yang dia kerjakan, baik amalan sunnah, amalan wajib, amalan yang dicintai, amalan yang mustahab, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah dia pertama berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, banyaklah mendoakan mereka. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalimat yang ringan, dan tentunya ini bagian satu dari sekian bentuk berbakti kepada orang tua, ketika seorang mengatakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah memeliharaku di saat kami ini kecil. Saudaraku yang saya cintai, kalau ada di antara kita yang orang tuanya mungkin sudah usianya di atas 60 tahun, maka ingatkan kepada diri kita, dulu saat kita usia di bawah 10 tahun, orang tua kita senantiasa mengalah, senantiasa membahagiakan kita. Ingat, di saat orang tua kita mungkin hari ini telah di atas usia 60 tahun, maka ingatkan bahwasanya hari ini kita harus berbalik. Berbanyaklah kita memberikan uzur kepada mereka. Mungkin dia minta sesuatu, begitu kita berikan ternyata bukan ini nak. Atau mungkin dia minta ditelepon setiap pekan sekali, atau setiap satu pekan 2 kali. Kita telepon setiap pekan 2 kali, dia mengatakan, kenapa telepon terus nak? Beri banyak uzur. Kenapa? Dulu saat kita kecil, maka kita tahu bahwa kita senantiasa diberi uzur. Bahkan boleh jadi mungkin kalau boleh mengatakan bohong, mungkin orang tua dulu mungkin berbohong kepada kita saat kesulitan mendapatkan sesuap nasi. Kemudian seolah-olah dia telah menyantap makanan, kemudian nak makan nak, ibumu sudah makan, atau nak makan nak, ayahmu sudah makan. Boleh jadi sesuap nasi dalam 1 hari pun belum dia masukkan ke dalam perutnya. Maka saudaraku yang dirahmati, kalau hari ini ada di antara antum yang usia orang tua antum di atas 60 tahun dan antum belum merasakan bagaimana indahnya pintu surga, maka kesempatan ini perbaiki. Kalau dia dekat, datangi dia. Dan kalau jauh dia, bantu dia, meskipun dia tidak meminta. Karena pada hakikatnya, siapapun di antara kita yang usianya sudah di atas 50 tahun akan mengatakan bahwa bukan harta yang saya inginkan dari anak saya, tetapi setidaknya saat dia telepon, dia segera angkat. Kalau dia tidak angkat, mungkin 5 menit berikutnya dia akan telepon kepada kita sebagai bentuk perhatian. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doa Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, ini ucapan yang ringan, tapi bentuk bahwasanya kita ingin memberikan uzur kepada orang tua kita yang dulu begitu banyak memberikan uzur kepada kita. Kemudian saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang terakhir pada kesempatan kali ini, yakni adalah kita merasa bahwasanya orang tua sangat membutuhkan kita. Jangan sebaliknya, tapi orang tua sangat membutuhkan kita, sehingga tanpa diminta pun boleh jadi kita akan memberi. Jangan sampai jadi anak menunggu orang tua minta baru kita beri. Walaupun mungkin itu tidak zalim, tetapi alangkah pekaknya hati kita saat orang tua kita minta, bahkan kita tunda. Mak nanti ya mak, bu nanti ya bu. Dahulukan orang tua. Kenapa? Terutama anak laki-laki, karena anak laki-laki adalah anak ibu. Oleh karena itu, saat orang tua kita belum meminta dan kemudian ada indikasi bahwasanya orang tua membutuhkan, segera mungkin hubungi, bu sepertinya saya ada kelebihan, mungkin kemarin nomor rekeningnya saya hilang, tolong kirimkan nomor rekeningnya. Saudara yang saya cintai, jika kita ingin keberkahan dalam hidup kita, jadikanlah dalam hidup ini setelah berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah nomor satu berbakti kepada kedua orang tua. Aqulu qouli hadza wastaghfir li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Dia mengatakan, laisal birri alwalidaini nadirun fi a'malis sunan. Berbakti kepada kedua orang tua tidak ada padanannya dalam amalan sunnah apapun. Artinya, seorang ketika dia sedang melaksanakan sholat sunnah, kemudian kita melihat di handphonenya berdering nama orang tua kita, hentikan sholat. Kenapa? Gak ada padanannya. Gak ada padanannya. Berbakti kepada orang tua tidak ada padanannya dalam amalan sunnah. Bahkan kalau satu ketika kita mendatangi orang tua kita sedang puasa sunnah, tiba-tiba orang tua kita, nak tolong belikan air kelapa nak, ibu haus, untuk menyenangkan ibu kita minum bersama. Pahala puasa sunnah tidak hilang, bahkan lebih tinggi lagi pahalanya. Kenapa? Berbakti kepada orang tua. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini merupakan perkara yang besar yang hari ini sebagian orang menganggap ringan, sehingga berapa banyak hari ini anak-anak durhaka. Anak-anak tidak melihat perasaan orang tua. Apalagi sekarang apa yang disebutkan Gen Z, mereka lebih cenderung kepada sikap individualisme. Apa yang saya mau dan apa yang saya akan lakukan. Oleh karena itu penting senantiasa mengingatkan kepada diri kita, karena anak bagaimana kita. Kalau kita berbakti kepada orang tua kita, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita kelak di kemudian hari. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.